Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan saya Ibu Farida. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di rumah kalian masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami sumber arus listrik. Yang kedua, memahami sumber-sumber energi listrik. Yang ketiga, memahami transmisi energi listrik. Pertama itu sumber arus listrik. Apa sih sumber arus listrik itu? Sumber arus listrik adalah suatu komponen yang berfungsi mengubah satu jenis energi menjadi energi listrik. Contohnya itu misalnya energi kimia menjadi energi listrik. Sumber arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arus arah atau DC adalah arus listrik di mana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Contohnya itu elemen volta, aki, serta baterai. Ketiga elemen ini mengubah energi yang dihasilkan dari energi kimia menjadi energi listrik. Karena itu disebut juga sebagai elektrokimia. Selanjutnya yaitu arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik atau AC ini adalah arus listrik di mana besar dan arah arus berubah secara bolak-balik. Nah, contohnya itu ya peralatan rumah tangga itu sebagian besar itu menggunakan arus bolak-balik. Contohnya itu seperti generator dan dinamo AC. Nah, kedua mesin ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini contoh tabelnya. Jenis sumber arus listrik DC. Sumbernya itu ada elemen volta, elemen kering atau baterai, akumulator, solar cell, dinamo DC. Sedangkan yang AC, dinamo AC, generator. Nah, elemen volta itu energi kimia menjadi energi listrik. Begitu juga dengan baterai dan aku. Selanjutnya solar cell, energi kalor menjadi energi listrik. Dinamo DC gerak menjadi listrik. Namun DC gerak menjadi listrik, generator gerak menjadi listrik. Proses perubahan energinya. Oke, selanjutnya berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang. Itu ada dua. Yang pertama, elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya itu seperti baterai kering dan elemen volta. Selanjutnya yang kedua itu elemen sekunder. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya seperti akumulator, aki, dan baterai ion yang digunakan pada telepon genggam atau kamera. Ini elemen volta. Elemen volta adalah sumber arus listrik pertama yang dibuat oleh manusia. Elemen ini terdiri dari batang tembaga dan batang seng yang dicelupkan ke dalam asam sulfat encer. Ini sulfat encer, ini seng, ini tembaga. Tembaga yang dihasilkan adalah 1,5 volt. Nah, kelemahannya sel elemen volta ini terdapat polarisasi pada batang tembaga. Apa sih polarisasi itu? Polarisasi ini terbentuknya gelembung-gelembung. Baterai. Baterai adalah elemen kering yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipakai dan dibawa. Ini bagian-bagian dari baterai. Di dalamnya ada batang karbon, ada amonium klorida, ada seng, ini yang kuning, oranye, mangan dioksida, dan serbuk karbon. Ini contohnya baterai ABC yang besar itu. Jika dibuka seperti ini. Selanjutnya akumulator.
Akumulator merupakan sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. Akumulator menggunakan 2 batang timbal dan asam sulfat ester sebagai elektrolit. Sebelum digunakan, akumulator harus dimuati terlebih dahulu. Ketika dimuati pada kutub plus, timbul lapisan tombol oksida yang berfungsi sebagai katoda. Aki. Aki merupakan rangkaian seri beberapa akumulator. Pada umumnya, aki terdiri dari 6 akumulator sehingga memiliki beda potensial 12 volt. Ini bagian-bagiannya. Oke, next, sumber-sumber energi. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi terbesar dan paling besar ketersediaannya melalui penggunaan panel surya. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik, tetapi saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Nah, penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam 2 macam teknologi. Ada teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Nah, yang pertama, energi surya termal itu digunakan untuk memasak atau kompor surya, mengeringkan hasil pertanian dan memanaskan air. Yang kedua, energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik seperti pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih 6 mW. Nah, ini sumber energi listrik gambarnya. Next, energi angin. Selanjutnya itu energi angin atau kincir angin. Kincir angin adalah salah satu contoh sumber energi listrik alternatif. Energi gerak dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir, diubah oleh generator menjadi energi listrik. Kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah terhadap lingkungan. Ini kincir angin. Selanjutnya itu energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW, tetapi yang dimanfaatkan masih 100 MW dengan jumlah pabrik sekitar 800. Salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangkates yang ada di Kabupaten Malang. Ini gambarnya energi air atau hydropower. Oke, selanjutnya itu bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Ini gambarnya bioenergi. Selanjutnya itu transmisi energi listrik. Transmisi atau penyaluran adalah penyaluran energi listrik sehingga mempunyai listrik. Nah, maksudnya proses dan cara penyaluran energi listrik ini dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari pembangkit listrik ke gardu induk, dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya, dari gardu induk ke jaringan tegangan menengah dan gardu distribusi. Nah, jaringan transmisi yang mempunyai jarak di bawah 80 km dan tegangan operasinya di bawah 20 Hv, jaringan transmisi jarak menengah. Nah, apabila jaraknya
di bawah 80 km dan tegangan operasinya di bawah 20 kV, maka ini termasuk jaringan jarak menengah. Selanjutnya, jaringan transmisi yang mempunyai jaringan antara 80 sampai 150 km dan tegangan jaringan antara 20 sampai 100 kV jaringan transmisi termasuk jaringan jarak jauh. Nah, jaringan transmisi yang mempunyai jarak di atas 150 km dan tegangan kerja di atas 100 kV meter. Nah, selanjutnya transmisi energi. Kalian dapat melihat bahwa listrik yang dihasilkan pembangkit listrik dinaikkan tegangan dengan menggunakan transformator step up di gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GTET, lalu dialirkan ke sutet, kemudian disalurkan ke gardu induk atau GI. Nah, tegangan listrik di gardu induk diturunkan kembali dengan transformator step down, lalu disalurkan ke saluran udara tegangan menengah atau STUM dan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM menuju gardu distributor atau gadis. Nah, tegangan listrik diturunkan kembali. Tegangan listrik dari gadis dialirkan melalui saluran udara tegangan rendah atau SUB dan saluran kabel tegangan rendah atau SKTR menuju rumah dan gedung. Ini gambarannya. Nah, ini uap air digunakan sebagai sumber utama pembangkit listrik. Dialirkan. Arus listrik sebelumnya dialirkan ke rumah penduduk. Tegangan dinaikkan terlebih dahulu dengan menggunakan transformator step up. Nah, dialiri lagi, terus akhirnya ketemu lagi. Untuk memenuhi kebutuhan industri, beberapa transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan hingga beberapa ribuan volt, lalu disalurkan. Sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangan listrik diturunkan kembali sehingga 220 volt. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan chat ke grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.